Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina amma ba'd. Yang saya hormati Dosen pengampu mata kuliah manajemen bencana dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Haryati, salah satu mahasiswa kampus 3 Surya Global Yogyakarta dengan NIM 1425449 dari kelas FKM semester 5. Untuk jurusannya yaitu kesehatan masyarakat, konsentrasi sistem informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen manajemen bencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jalan cerita film karya Martin Baudot yang berasal dari Eropa, mengenai dia itu meneliti tentang sungai paling tercemar di dunia. Judulnya itu bahasa Inggris, saya tidak bisa saya tidak bisa sebut karena bahasa Inggris saya sangat kurang, makanya saya tulis aja kalimat bahasa Inggrisnya, itu judulnya ini. Untuk arti judul film karya Martin Baudot ini yaitu sungai paling tercemar di dunia. Sungai paling tercemar di dunia ini yaitu terdapat di Indonesia, di salah satu negara kita. Tempatnya lebih tepatnya tempatnya itu di Pulau Jawa, di bagian Citarum, Bandung kali ya, Bandung. Untuk perjalanannya itu seorang peneliti ini yang berasal dari Eropa ini, dia itu meneliti tentang tercemarnya sungai tersebut, Sungai Citarum ini, kenapa bisa terjadi sangat kotor, sedangkan dulunya itu termasuk air sungai yang sangat bersih. Selanjutnya yaitu mengenai isi film yang akan saya jelaskan ini. Seorang peneliti bertemu dengan seorang ahli geografi yang ada di Indonesia, yaitu dengan nama Titi Bahtiar, seorang ahli geografi tentang bumi lah gitu. Dia sangat tahu tentang perjalanan air sungai Citarum ini. Baik, karena dalam tugas bencana alam ini itu memuat isi seperti alasan pemilihan video ini dan penjelasan tentang isi video, klasifikasi penyebab kejadian bencana. Nah, alasan saya memilih video ini kan termasuk permasalahan yang sangat banyak terjadi di negara tercinta kita ini, itu negara Indonesia. Dan ini tuh termasuk hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan, dikarenakan bisa mengancam nyawa yang hidup di pinggir atau di sekitar air sungai yang dimana sudah tercemar bahan-bahan kimia. Karena dampaknya itu akan orang-orang yang tinggal di sekitar sungai tersebut akan terkena penyakit-penyakit, dan salah satu penyakit yang sangat berbahaya yaitu kanker jika mereka atau masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut masih terus-terusan mengonsumsi air dari sungai tersebut, yang dimana di dalamnya itu terdapat kandungan bahan kimia. Nah, saya akan menampilkan video karya film Martin Baudot ini untuk kalian tahu seberapa kotornya air sungai Citarum sekarang ini. Selamat menyaksikan. Sebenarnya air sungai Citarum ini sangat penting bagi Indonesia karena bisa menghidupkan beberapa kota yang ada di bendungan-bendungan sungai ini tuh, menghasilkan listrik yang cukup untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Untuk orang-orang yang hidup di sekitar Sungai Citarum ini kurang lebih yaitu 3 juta orang yang tinggal, dan di sekitarnya itu sungai tersebut itu ada 11 juta lainnya tinggal di sekitar atau di pinggir-pinggir sungai tersebut. Air Citarum ini yang sangat kotor untuk sekarang ini, bahkan sampah-sampahnya itu bisa menumpuk. Mungkin masyarakat membuang sampah itu di situ juga.
dan bisa mengakibatkan penduduk sekitarnya itu menderita kesakitan karena mungkin bisa tercemar dari kotornya air sungai tersebut, sudah tercemar dari bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia ini berasal dari pabrik-pabrik yang sekitar air Citarum tersebut. Terus orang peneliti ini untuk mengetahui lebih dalam kenapa air Citarum ini seperti ini dan kenapa penduduk sekitarnya menderita sakit-sakit, karena salah satu penyebabnya karena terdapat banyak pabrik-pabrik industri di sekitar air Citarum tersebut. Terus orang peneliti meneliti seberapa banyak sih pabrik yang berada di sekitar air Citarum tersebut. Ternyata pabrik yang ada di sekitar air Citarum tersebut, seorang peneliti mendapatkan data perdagangan 75% dari produksi mereka ditunjukkan untuk ekspor khususnya ke pasar Amerika dan Eropa. 75% yang terdapat pabrik yang terdapat di sekitar air Citarum. Bayangkan bagaimana banyaknya bahan kimia yang akan masuk ke dalam air tersebut. Baik, mungkin sudah separuh ya penjelasan dari isi video yang akan saya tampilkan itu mengenai sungai yang tercemar. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah video tentang air yang tercemar ini termasuk video non alam atau video bencana alam. Namun di sini yaitu sungai yang tercemar termasuk dari bencana non alam karena termasuk perbuatan manusia dan tidak mendatangkan kerugian banyak tentang alam seperti kehancuran rumah, kehancuran pohon-pohon. Karena sedangkan untuk bencana alam itu bencana yang terjadi dari ulah manusia juga, tetapi bisa menimbulkan itu seperti kehancuran rumah, kehancuran bumi, kehancuran pohon-pohon gitu. Sedangkan bencana non alam ini bencana yang berasal dari manusia dan tidak mendatangkan kehancuran. Ini itu yang dikatakan kehancuran hanya sungainya aja dan manusia, tetapi manusianya itu hanya terkena penyakit dan ya mungkin sebagian kematian penyebabnya dari tercemarnya air sungai tersebut, tapi tidak semuanya. Makanya disebut dengan bencana non alam. Untuk contoh bencana alam itu seperti gempa, longsor, dan banjir. Dan juga bencana alam ini terjadi karena dipengaruhi oleh degradasi lingkungan. Sedangkan untuk bencana non alam seperti kegagalan teknologi, wabah, penyakit, dan epidemik. Sudah ya mengenai penjelasan bencana alam dan bencana non alam. Selanjutnya saya akan melanjutkan cerita atau isi film yang diterbitkan oleh Martin Baud. Seorang peneliti ini meneliti banyaknya pabrik yang ada di sekitar Sungai Citarum ini. Dia hanya meneliti 3 pabrik yang menyebabkan tercemarnya air sungai tersebut, yaitu pabrik Gestix yaitu pembuatan kain polyester, pabrik Lenzing yaitu pembuatan bahan-bahan baju semacam gitulah, dan pabrik Asia AD. Seorang peneliti ini awalnya itu dia minta untuk memasuki pabrik Gestix untuk mengetahui apa sih yang mereka buat dalam pabrik tersebut. Sangat susah untuk meminta izin. Namun setelah dia meminta izin, akhirnya disetujui untuk masuk ke dalam pabrik tersebut. Dalam pabrik tersebut memiliki 4.500 orang pekerja yang bekerja dalam pabrik Gestix tersebut. Pekerjaan yang mereka kerjakan pembuatan kain polyester. Bahan sintesisnya memerlukan banyak bahan kimia untuk dalam pembuatan kain tersebut, sehingga bahan kimia inilah yang akan merusak air sungai Citarum.
Kemudian seorang bekerja di situ itu membuktikan kepada seorang peneliti tersebut bahwa air yang mengalir ke citarum tersebut tidak berbahaya. Dia menimba air yang ada di bak penampung air yang akan mengalir ke Sungai Citarum tersebut, terus menuangnya ke dalam semacam tempat, ya semacam gelas, menuangnya, terus mencobanya menumpah ke punggung tangannya. Kemudian dia berkata kepada si peneliti bahwa ini itu tidak menimbulkan gatal, dan ini tuh air tersebut ini tuh bisa diminum ketika sudah sudah keruh gitu, sudah bersih. Namun seorang peneliti itu tidak percaya itu karena dia mengetahui banyak yang terkandung dalam air tersebut. Baik, selanjutnya dia mencari tahu sendiri. Setelah keluar dari pabrik itu, dia mencari tahu sendiri apa sih yang terkandung dalam air yang sudah mengalir yang merusak air Sungai Citarum ini. Penyebab pencemaran Sungai Citarum ini disebabkan karena menurut hasil penelitian yang telah didapatkan dari video tersebut, video yang diputar ini adalah itu logam berat yang berasal dari limbah pabrik yang ada di sekitar Sungai Citarum tersebut menjadi kontamina utama sebagai yang membuat Sungai Citarum itu tercemar, dan juga pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang terus berjalan mengakibatkan Citarum makin terdegradasi. Itu beberapa aktivitas juga seperti penambahan lahan hutan untuk pembangunan perumahan dan pengasahan lahan. Pertanian, perilaku membuang sampah di sungai yang tidak terkontrol juga menjadi satu indikasi sebab kerusakan Sungai Citarum tersebut. Yang saya ambil untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara bahwa setiap pabrik itu harus menciptakan pabrik daur ulang bahan kimia yang telah keluar dari pabrik yang mereka buat, dan agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya seperti Sungai Citarum tersebut ini. Andaikan setiap pabrik yang ada di sekitar Sungai Citarum itu membuat pabrik daur ulang yang bahan kimia yang telah keluar untuk didaur ulang dijadikan air minum juga bisa, insya Allah bisa diatasi dan tidak akan mencemari lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, dari situ Indonesia akan menjadi lebih baik dan masyarakatnya juga akan lebih baik dan akan menciptakan penghasilan yang lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan dari cerita film karya Martin Bot ini. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.